Pertama, saya mencari tahu agama yang dibawa oleh Yesus, yang direkomendasikan oleh Yesus, yang ditunjuk Yesus, begitu juga yang ditunjuk Bapak dan yang direkomendasi Bapak, apakah Kristen? Ternyata tidak. Maka jika ada manusia mengatakan aku mengikuti Yesus, tidak perlu beragama Kristen, sebab agama pola pikir kekristenan itu mentuhankan Yesus, sementara pengajaran Yesus mentuhankan Bapaknya. Sudah dapat poinnya kan? Tadi Bang Jemen mengatakan bahwa agama yang direkomendasikan oleh Bapa dan Yesus itu bukan Kristen, gitu kan? Jelas. Oke. Apa agama yang direkomendasikan oleh mereka? Tidak ada. Dia bawa pengajaran akhiku. Kristen itu dibawa Paulus. Dia menyebutkan pertama kali ketika Yesus telah tiada, ketika murid-muridnya telah tiada, terkumpullah pengikut Kristus, lalu dia membentuk sebuah sekte agama yang dibentuk oleh Paulus, dinamakan dengan pengikut Kristus, Kristen. Agama yang dibentuk oleh manusia punya kecacatan di dalamnya. Itu poinnya. Apa cacatnya? Mari kita uji. Kita sinkronisasikan pengajaran Yesus dengan agama tersebut. Pengajaran Yesus menyatakan dia adalah hamba. Pengajaran Yesus menyatakan dia adalah seorang nabi. Bahkan Bapak bersaksi bahwa dia di Ulangan 18 ayat 18 nabi. Identitasnya, hakikatnya, kodratnya adalah seorang manusia dan nabi penyampai pesan. Ketika nyampe dalam pola kekristenan sebuah agama yang telah dibentuk oleh manusia, dia dituhankan. Menurut Anda yang mempunyai akal manusia, itu bertentangan atau tidak? Tidak. Justru karena Anda tidak, berarti Anda tidak punya akal. Begitu dia. Kenapa saya tidak punya akal? Saya bisa menjelaskannya dalam analogi yang sangat sederhana. Saya tidak butuh analogi di Bible. Ya, kalau saya bisa jelaskan dalam analogi, saya sudah maka katakan itu tidak bisa berlaku pada Tuhan. Oke. Saya terima penjelasan Anda, tetapi ada patokannya yang berdasarkan dari Bible. Bisa? Loh, tadi kan Anda mengatakan apakah itu masuk akal? Lah kalau saya bisa menjelaskan dengan saya ucapkan masuk akal adalah sesuatu hal yang ditulis secara etis, yang dituliskan sebelum Anda berargumentasi, itu yang harus Anda jelaskan. Selama penjelasan itu tidak melenceng dari apa yang tertulis. Paham? Kalau hanya Anda menyampaikan bahwa saya bisa jelaskan, mohon maaf Pak, penyembah tai sapi lebih logis menjelaskan daripada Anda yang menyatakan Tuhan menginkarnasi menjadi manusia. Paham Anda? Enggak, gini loh. Ketika saya bisa menjelaskan itu secara sederhana, artinya secara berikan logika, datanya. artinya secara logika bisa dijelaskan gitu loh Bang. Kalau data. secara logika bisa dijelaskan. Datanya juga nggak apa-apa. Iya, jelaskan tapi berikan juga datanya. Data pakai data. Enggak. Tadi Anda mengatakan apakah logis ketika Tuhan di saat yang sama dikatakan sebagai hamba gitu kan? Betul ya. Ya kan? Oke. Saya berikan sebuah analogi. Misal contoh, ini datamu berangkat, analogimu berangkat dari data. Saya ingin menunjukkan bahwa ini data masuk akal. Anda. Data Anda berangkat dari analogi. Data Anda harus analogi Anda berangkat dari data, bukan sebaliknya. Baik. Data saya dari Alkitab, ya kan? Iya. Di mana? Firman, sang Firman itu kodratnya adalah Allah, ya kan? Dia menjelma menjadi manusia. Di mana? Di mana berbunyi? Di mana berbunyi? 1 ayat 14 dan Firman itu telah jangan pagan itu udah pagan itu pagan. menjelma. Ngapa itu menjelma? Itu bukan pandangan pagan gitu loh. Saya punya data ya. Data apa?
Oke, Dewa saya Kristen ulang, juga inkarnasi, saudaraku. bos. Ya. Bisa kita berikan data kepada untuk membantah data yang tidak seberapa itu. Oke, mari kita lihat. Tuhan inkarnasi. Ini firman, ini Alkitab. Ini firman jauh sebelum Yesus hadir. Bapa telah berkata kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, Musa, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Berarti Bapa menaruh firman ke dalam mulut si Yesus ini nanti. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang telah kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, akan daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapa nabi tersebut? Menurut Bible, bukan menurut Bapak Caradi. Nabi tersebut menurut Bible adalah Seorang manusia. seperti Musa adalah ayat Ulangan 18 ayat 15-18 adalah Yesus Kristus Sang Mesias, bukan Sang Tuhan. Seorang nabi dibangkitkan, identitasnya diciptakan. Betul. Betul. Kami tidak pernah bantah itu. Oke. Kami tidak pernah membantah jabatan Yesus dalam kemanusiaannya adalah nabi, imam, dan raja. Kami tidak bantah itu. Makanya kalian Saya tambahkan Karadini. tentang hakikat Kristus Ya, dalam saya pakai data. Saya tambahkan, sabar dulu. hakikatnya yang ilahi. Tidak bisa Bilangan dipisahkan. 23 ayat 19. Bapak berkata, aku bukanlah manusia sehingga aku menyesal, bukan juga anak manusia sehingga aku menyesal. Masa aku berfirman dan tidak menepatinya? Berarti perkataan Bapak ini ditepatinya sampai akhir hayat selama-lamanya. Dia bukan manusia dan bukan anak manusia. 11 Hosea. Aku tidak akan menyalahkan Efraim kembali, sebab aku ini Bapak, bukan manusia kudus. Yesus manusia kudus karena dia diurapi, dia dibaptis. Ketika Bapak menyatakan hal demikian, bagaimana konfirmasinya kepada Yesus? Dikonfirmasikan Yesus Ulangan 18 ayat 18. Untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau sesembahan satu-satunya, hai Bapa, dan mengenal saya sebagai Yesus Kristus yang utusan. Sebagai apa? Utusan, bukan Tuhan. Kau yang mentuhankan, Paulus yang mentuhankan. Yang saya tanya kepada Anda, berikan data Anda. Kalau Anda mengatakan firman telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu harus kau ketahui, firman itu apa? Firman itu adalah sabda dan perkataan Bapa. Lalu perkataan itu telah menjadi manusia, bukan Bapa yang telah menjadi manusia. Berfirman Bapak, berkata Bapak, kata itu yang jadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Bapak. Jelas bersama-sama, tidak mungkin dia berkata di room ini lalu yang terdengar di luar negeri. Tidak mungkin, akhiku. Nah, saya seorang penyihir, saya punya kuasa. Ya. Saya punya kekuatan, saya punya mujizat. Saya katakan, jadilah bangku. Apakah saya yang jadi bangku? Tidak. Tetapi perkataan saya yang punya kekuatan itu yang jadi bangku. Bukan saya yang menjadi bangku. Itu logik. Sudah. Nah, berikan data. Jangan asal ngomong. Saya berikan data, udah 3 ini. Saya mau tanggapi bilangan 23 ayat 19. Nah, Anda harus mengerti konteksnya. Itu berbicara tentang apa? Dikatakan bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, dan bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Itu konteksnya sangat jelas bahwa Allah tidak mungkin berdusta
dan menyesal seperti manusia. Itu konteksnya. Gitu loh. Oke. Tapi kalau Di Anda hos- ingin oke, memaksakan, saya ikuti. sebentar, saya jelasin dulu. Kalau Anda ingin memaksakan bahwa wujud Allah dan wujud manusia itu berbeda, betul, saya pun setuju. Tidak pernah kami Oke. bantah. Bahkan Saya dalam ikuti. inkarnasi Sang Firman, kami tidak pernah Oke. menyatukan. Kami Saya ikuti membedakan perkataan antara Anda bahwa kodrat itu Allah hanya dan menyatakan kodrat perkataan. manusianya, Bagaimana? gitu loh. Bagaimana dengan 11 Hosea? Aku tidak akan menyalahkan Efraim kembali sebab aku ini adalah Bapa, karena bukan manusia yang kudus. Yesus itu manusia yang kudus. Nah, ngeles dari mana kau lagi itu? Apa? Mari kita lihat konfirmasi perkataan Yesus. Bagaimana dia mengatakan di Matius, Yesus berkata, seperti apa kita harus menyembah, kepada siapa harus menyembah. Ini perkataan Yesus, dia dalam keadaan hidup. Yohanes 4:24, Bapa itu roh, atau Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam apa? Roh, bukan daging. Yesus itu daging, bertulang dan berdarah. Itu perkataan Yesus yang engkau sembah, yang kau anggap Tuhan, berkata, aku menyembah. Makanya saya merasa prihatin gitu loh. Lah, saya yang prihatin, Anda masih menyembah manusia, saudaraku. Tapi Anda tidak memahami Saudaraku, dengar, secara dengar, benar dengar. pemahaman kita Kristen gitu loh. Saudaraku, Saya prihatin biar saya sekali. katakan kepada Anda. Perkataan di Yohanes, Yesus berkata Keilahian kepada Yesus tidak perempuan merujuk pada Samaria. kedagingannya. Itu saja Anda tidak paham. Itu Perempuan pengetahuan Samaria dasar loh, padahal. bercakap dengan Yesus. Engkau tidak akan menyembah Bapakku di langit, di gunung dan di Yerusalem, sebab kau menyembah yang tidak kau kenal, sementara kami, termasuk Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Oh, ada sesembahan Yesus rupanya, Bapaknya. Ya, bagaimana Anda bisa membantah hal demikian? Apa yang mau dibantah? Yesus berkata, kami menyembah yang kami kenal. Betul? Kenapa? Berarti Tuhan yang kau anggap Tuhan punya Tuhan lebih tinggi lagi. Berarti ada berapa Tuhan? Ya. Tuhan loh. Gini loh bang. Makanya saya Coba pakai data. prihatin. Saya benar-benar merasa prihatin gitu loh. Saya lebih Anda prihatin, tidak saudaraku. memahami Alkitab Dengar. secara Saya lebih prihatin kepada Anda. Anda tidak memahami menyembah Alkitab secara manusia. utuh. Gitu loh. Anda menyembah Anda Tuhan menggunakan yang menjadi ayat-ayat manusia. Alkitab yang Anda menunjukkan menyembah Yesus sebagai Anda hamba. menyembah Tuhan yang dipotong nonotnya. Anda menyembah Tuhan yang makan ikan goreng, yang lahir dari kelamin perempuan, di mana di Galatia menyebutkan segala sesuatu yang keluar dari kelamin perempuan tidak akan pernah bersih di hadapan Bapa. Biar saya katakan kepada Anda, sehina-hinanya anjing dan binatang tidak menyembah sesamanya anjing. Jika ada orang menyembah sesama manusia, dia lebih hina dari binatang. Itu poinnya. Sudah. Iya, kasih datanya, saudaraku. Jangan hanya asal ngomong. Mana datanya? Jadi gini loh. Nah, Saya bilang ya, Anda tidak memahami Alkitab secara utuh. Anda yang tidak memahami, saya pakai data, Anda bercakap-cakap dari boleh asumsi kasih Anda. ke saya ribuan ayat Alkitab tentang kemanusiaan Yesus. Bukan Alkitab tuh, Bibel itu, Bibel. Bibel, pakai Bibel. Aduh, kenapa sih kalian ini selalu Pakai ngeributin Bibel dong. tentang kata-kata itu? Kenapa sih? Enggak Aduh, bisa. Enggak, kenapa? Anda ini berhadapan di mantan Kristen. Kami tahu asal usul kitab itu ya. Jangan tipu-tipu lah bos. Kita juga mantan Kristen ya. Enggak, kenapa kalian harus mengklaim setiap kata Lo itu? jelas itu ada datanya. Kenapa sih? Enggak, kenapa gitu loh. Kok kenapa? Aneh kenapa? Sekarang saya tanya, kata Alkitab itu ada di KBBI atau enggak? Bibel, gunakan Bibel. Holy Bibel, asli Holy atau Bibel. Bibos.
Atau paling tidak gunakan bala dalam terjemahan Biblos itu atau Bible, artinya Kami itu kumpulan ya, buku-buku. jelas tertulis Alkitab loh. Buku-buku itu terjemahan RAI. Masa kami. Kau, kutanya sama kau, kitab suci kau berbahasa Indonesia? Ya terjemahan. Yesus kau berbahasa Indonesia? Enggak. Terus kenapa? Bahasa Yunani? Enggak. Gunakanlah menggunakan bahasa original teksmu. Kalau Biblos di sana dikatakan buku-buku, kumpulan buku-buku, gunakan kumpulan buku-buku. Bukan kitab suci. Kau ini pun cemananya kau ini. Gospel, Bible itu Kenapa sih? Setiap kata mau kalian klaim milik kalian semua gitu loh. Kenapa sih? Bingung Itu kan? fakta, saudaraku. Itu fakta. Fakta apa? Fakta apa? Itu adalah kumpulan buku-buku Biblos, Bible. Coba bang, balas pakai data bang. Makanya saya katakan, kau menjawab argumentasi saya harus pakai data. Kau buka Google, Biblos itu artinya apa definisinya? Mungkin abang lebih paham dari saya nih. Ya apa Yudas? Itu Caradin. Iya, makanya Karadin itu kan harus kita minta data dulu juga kan. Dari tadi dia congor aja. Kan sudah saya katakan, kalau hanya asal ngomong aja, penyembah tai sapi lebih logis kalau menjelaskan tapi tidak punya data. Penyembah tai sapi loh. Sudah. Ya. Oke, jadi gini ya. Kita tadi bahas tentang bagaimana Tuhan bisa berstatus sebagai hamba sekaligus, gitu kan? Betul. Tadi Ya, saya sudah gini. dalilnya. Kau baca lu Matius 12:15 tuh. Yesus hamba Tuhan. Gimana tuh? Tuhan mana lagi tuh? Nggak usah jauh-jauh kau. Iya. Macet. Ada Tuhan ya. Dia jadi hamba ya. Ada Tuhan jadi hamba, terus Tuhan mana lagi tuh? Tuhan, kalau Yesus Tuhan berarti Tuhan hamba Tuhan, ada dua Tuhan tuh. Nggak usah jauh-jauh lah, tinggi kali kajian itu. Iya, Silakan, kita dulu tuh. Ya, Matius tadi ya. Jelasin sampai selesai dari tadi dipotong-potong terus. Ya udah, jawab. Matius 12:15 perikopnya Yesus Enggak, hamba saya- Tuhan. Satu-satu bang, satu-satu. Ya Saya udah, jelasin. itu aja, jangan kemana-mana dulu. Kenapa sih kalian cara diskusinya kayak gitu? Gak sanggup kok kan? Gak mampu kau jawab itu. Kan masalah Yesus hamba Tuhan. bukan masalah nggak sanggup. Ayo, ada berapa Tapi Tuhan di setiap situ? kali saya mau menjelaskan tidak pernah dikasih sampai Ya udah selesai. jawab. Ya udah jawab. Matius 12:15. Jawab saudaraku, jawab. Jangan kemana Jimen, itu kita arahkan dia. Coba, bagaimana kau menjawab ini? Enggak apa-apa, jawab apa? Saya mau jelaskan yang tadi dulu. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Ada berapa Tuhan? Dan kok Tuhan jadi hamba? Coba bang, itu saya bingung juga bang, pusing saya bang. Iya, Sekarang ini saya jelaskan dengan sebuah analogi ya. silakan. Ya. Saya bekerja di perusahaan bapak saya. Oke? Status saya adalah hamba dari bapak saya sekaligus adalah anak bapak saya yang kedudukannya setara. Ketika saya adalah sebentar. Ketika saya adalah anak dari bapak saya, artinya saya adalah ahli waris dari perusahaan itu dan bisa dikatakan juga pemilik dari perusahaan itu. Oke, Gitu loh. udah cukup. Dalam saat yang bersamaan saya memiliki dua status sekaligus sebagai bawahan dan kedudukan yang setara dengan bapak saya. Apakah bapakmu sama dengan kau? Lah, bapak saya bukan saya berbicara tentang Ya sudah, kedudukan, berarti ada bukan dua kesamaan. sosok. Berarti tidak? Berarti ada dua sosok. Lah, Berarti memang ada dua Tuhan sosok. kau kan? Memang Berarti ada Tuhanmu dua. sosok. Udah Bahkan macet bukan kau, hanya dua, mencet kau. tiga. Oh, tiga kan Tuhannya. dikatakan tiga. Udah selesai. Tapi hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Oke. Menjelaskan Apakah konsep tritunggal, Oke. kata tunggal di situ Apakah bapak menjelaskan hakikatnya nampak? keesaan Tuhan. Udah oke, Kata mencet itu kau. menjelaskan Udah macet seperti kau. apa Tuhan yang Bapak esa itu hakikatnya apa? Bapak itu hakikatnya apa? Roh atau manusia? Ya bukan Jawab. manusia, Allah.
Hakikatnya Bapak itu Allah. hakikatnya apa? Bapak Nampak Yesus atau sebagai nggak anak nampak atau Allah. roh atau manusia? Jawab. Roh. Roh. Yesus apa? Sang Firman itu hakikatnya. Yesus apa? Nggak usah kemana-mana kau dulu. Yesus apa? Kemanusiaan itu Roh atau adalah manusia? kodrat yang ditambahkan. Macet kau kan? Macet kau kan? Roh Saya tidak atau manusia, Bang? macet. Saya tidak macet. Saya Manusia. nggak Yesus manusia sama kita makan ikan goreng ya. kodrat Dilahirkan. kemanusiaan itu bukan hakikat sang Firman. Benar nggak? Itu kodrat Macet kau kan? Macet kau kan? Jelas ya. Jadi jelas beda Bapak usah sama framing, nggak usah framing. Yesus ya. Tidak ada yang Makin pusing tidak saya. ada yang tidak Jelas bisa kan? dijawab oleh Macet ya kan? kekristenan. Ada yang harus paham Tadi itu. kau bicara hakikat, kau bilang Bapak hakikatnya roh ya. Hakikat Yesus sang hakikatnya manusia. Firman Apakah itu sama? Allah wujudnya Apakah sama? roh. Macet Kami tidak kau. bantah. Kami tidak Macet pernah kau bantah kan? itu. Makanya. Hah? Kami tidak pernah mengatakan bahwa Macet kau kan? kemanusiaan Yesus itu adalah hakikat. Tadi kau bicara sejati hakikat dari sang sama, Firman. kau bilang. Tidak Ternyata pernah. tidak sama. Kami tidak Bahkan punya ketika pemahaman Yesus tentang dibaptis di Sungai Yordan, ada 3 sosok yang berbeda. Ya, satu di sungai, satu di udara, dan satu dari suara dari langit. Macet kau. Makanya inilah saya katakan tadi, Yudas, inilah doktrin yang menabrak isi Bibelnya sendiri. Iya, iya. Saya tidak macet, tapi Anda tidak Jelas pernah macet kasih kau. saya kesempatan Tadi kau bilang satu menjelaskan. hakikat. Gitu loh. Tadi kau bilang satu hakikat, ternyata 2 hakikat. Bapak hakikatnya roh, tidak nampak. Yesus hakikatnya fisik, manusia, nampak. Saya bilang sekali lagi ya, kami tidak pernah mengatakan Tadi barusan muncul kau bilang kemanusiaan satu Yesus hakikat. adalah hakikat sejati dari Sang Firman. Tidak pernah kami Telur bilang busuk itu. 2,1 mendengarkan ucapan Anda mengatakan satu hakikat. Loh, satu hakikat itu menggambarkan Bau. hubungan antara Bapa, Bau. Firman, dan Nggak ngerti hakikatnya. Paham nggak? Nggak ngerti hakikat dia nih, Pak Botol. Sudah macet kau. Dari tadi saya minta Hakikatnya nggak ngerti. data di mana Iya. tertulis. Makanya ya doktrin kau tuh sesat. Oh, hakikatnya kau nggak ngerti kau. Bicara hakikat pula kau. Dari pertanyaannya Bang Otak ini kan tadinya masalah Yesus adalah hamba. Itu doang yang masih Iya. saya jelaskan Muter-muter versi dia. dari mungkin dari Kak Raden lebih pintar lah dari saya ya. Maksudnya bisa menjelaskan Udah biar- macet dia, udah macet dia. biar Udah, bisa, udah macet, udah bisa macet. saya proses gitu di pikiran saya gitu. Makanya sama penginjil yang macam-macam. Oke, gini. Saya jelaskan dengan analogi. Artinya ketika saya bisa menjelaskan dengan sebuah analogi, artinya itu bisa dijelaskan, diterima secara logika. Saudaraku, analogi Anda harus berangkat dari data. Tunjukkan datanya berbunyi yang selaras dengan penjelasan Anda. Itu tadi datanya sudah saya Iya, yang kasih. selaras Bang. Yohanes Yang 1 selaras ayat dari 1. tadi data kau tidak Yohanes selaras. 1 Di mana ayat 1. menyebutkan bahwa Bapa dengan itu adalah satu hakikat. Di mana di dalam Bible? Iya, udah macet dia. Di mana coba? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Itu Ayat- tidak menjelaskan Firman itu hakikat. bersama-sama dengan Bapa. Telur dan busuk firman yang itu ditanya satu di mana di dalam hakikat Bible dengan Allah. menyebutkan bahwa Gitu. Yesus dan Makanya Bapa Yesus itu juga adalah berkata, "Aku dan satu Bapa." hakikat. Gak ada. Firman itu adalah Allah. Yudas, catat Yudas. Catat Yudas ya. Yohanes 5:26. Yesus dan Bapak beda hakikat ya. Catat Yudas, biar pintar kau. Bapak Yesus, Yesus hamba. Gini loh, Yesus memiliki dua Udah kena dia. sekaligus di saat Di yang mana bersamaan. datanya? Nggak usah ngawur kau. Makanya Nggak usah bicara Yesus doktrin. seringkali menggunakan istilah anak manusia dan anak Allah dalam Ya, memang pengertian nggak dia pernah satu dia ngaku hakikat anak Allah. yang Jangan botol setara kau, jangan dengan nipu Allah. kau. Tidak pernah Yesus ngaku anak Allah ya. Nah manusia. Kalau saya bisa Dia tunjukkan bagaimana? mengatakan dia anak manusia, tidak pernah mengatakan dia adalah anak Allah. Di mana Iya. datanya? Tunjukkan. Kalau bisa tunjukkan bagaimana? telur busuk. Congor kau. Kalau saya bisa tunjukkan, Mana Oh, datanya menyebutkan mereka satu hakikat? nggak apa-apa, saya tunjukkan. Ya, di mana datanya? Ketika saya tunjukkan, ini membuktikan bahwa Bang Jemen tidak memahami kekristenan. Iya, mana tunjuk. Nah, Lamaan betul. kau. Kristen ajaran pagan. Udah apa kau? Sebentar, saya kasih datanya. Tenang. Aduh, udah tobat aja lah Radin kau.
Dari tadi kau bicara doktrin. Mana datanya? Menyebutkan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu hakikat. Ya, Anda pertama mengatakan satu hakikat, lalu tiba-tiba ngeles 2,1 yang menonton kau. Jangan, macet dia. jangan gitulah. Tadi Anda minta data apa? Bahwa Yesus. Ya udah, mana datanya? Tadi Anda minta apakah Yesus pernah Iya, mana datanya sebagai yang anak Allah, betul nggak? disebutkan di kalimat Bible mereka satu hakikat. Tadi Anda minta ke saya data bahwa Iya, Yesus mana? Sebentar, saya pertegas dulu. Apanya yang kau Anda pertegas kalau minta tidak kau ke tunjukkan saya, data kau? Kalau Yesus kau pergi pernah ke mengaku sebagai anak Allah, betul nggak? Baluap, botol kecap. Botol kecap, dengarin. Kalau kau pergi ke bandara, saya pertegas dulu ya Bu, ya. Jadi begini ceritanya, kalau nggak ditampar kau, tunjukkan dulu datamu, identitasmu secara administrasi. Saya Bisa pula kau pertegas bilang dulu apa ya saya yang pertegas. Anda Mana datamu? Nggak usah kau pertegas. Saya pertegas dulu apa yang mana Udah, dulu udah, datamu? udah, ada ilmu kau, Karadin, ada ilmu kau. Gak ada ilmu kau, Cari ngarang-ngarang congol aja kau. Karena tidak Bicara ada di doktrin dalam sini. Bible. Bicara doktrin kau sini kau. Bang itu Kok turun dia? kick nggak bang itu? Nggak tahu. Tidak ada di dalam Bible menyatakan Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ngerti Nggak nggak ada. dia definisi hakikat Nggak itu ngerti apa? dia. Botol itu. Ngarang-ngarang pula dia. Gila kau. Itu di kick nggak pak? Nggak tahu, turun dia. Turun. Dia mencret dia, mencret. Nggak, saya nggak masuk ya. Ya, ini lagi hotel nih. Nggak Ya, bisa jelasin ya. Assalamualaikum. ya, Salam. ya ini, ya, ini Islam Kristen bang, John. Islam. Oh, Saya pengen ngasih nasihat dikit aja, masukan untuk saudara Yudas. Boleh ya, sedikit aja. ya, Setelah itu turunan saya. silakan. Saudara Yudas, ini udah hampir-hampir nih, udah hampir mualaf nih kayaknya. Coba tengok sekarang, kondisi sekarang, apa ajaran Yesus, apa pengajaran Yesus yang dikerjakan oleh orang Kristen. Tengok aja di situ, sama atau tidak. Kalau sama, berarti benarlah Kristen. Kalau tidak sama, ngapain Yesus datang? Itu aja pedoman kita. Kalau mau bermain logika, sekali lagi, apa ajaran Yesus yang dikerjakan oleh orang Kristen sekarang? Yesus tidak makan babi, Yesus bersunat, Yesus apa lagi? Tidak pergi ke gereja. Tidak pergi ke gereja, Yesus tidak mengaku, tidak minta disembah. Bahkan dia memerintahkan bahwa kita harus menyembah dalam bentuk roh, tidak terlihat, tidak berdaging dan tidak bertulang. Segitu banyak Bible itu satu kata pun tidak ada mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada satu kata pun seperti begitu. Cuman oleh orang-orang tertentu, oleh gereja ditafsirkanlah dari kata-kata seperti anak Tuhan, anak Allah, yang katanya kalau S-nya Son of God huruf besar larinya ke sini, Son of God kalau S-nya huruf kecil larinya ke sini. Padahal kitab aslinya itu tidak ada huruf besar huruf kecil. Itu akal-akalan gereja saja. Sekali lagi untuk terakhir, tengok ajaran Yesus, tengok kondisi Kristen sekarang. Barangkali itu saja. Silakan turunkan saya lagi. Ya pak. Silakan turunkan saya. Saya menambahkan kepada Yudas. Yudas, Yesus berkata, tidak ada satu titik atau iota di dalam hukum Taurat bisa ditiadakan sampai langit bumi ini hancur. Itu kata Yesus. Lalu ditegaskan, lebih mudah langit dan bumi ini hancur ketimbang ada satu datanya itu, Bang. iota terkecil di hukum Taurat hilang.
Lalu di perjanjian baru yang diimani orang Kristen Oten menyatakan Paulus 2 Efesus, dengan matinya Yesus di tiang salib batallah hukum Taurat. Sejak kapan langit dan bumi ini hancur ketika penyaliban Yesus, sehingga kau membatalkan hukum Taurat yang dibawa oleh Yesus dan pengajaran itu digenapi oleh Yesus? Sejak kapan? Jadi gini, apa namanya bang? Jadi Yesus berkata kalau hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan, Jelas. dan Rasul Paulus bilang hukum dibatalkan. Betul. Itu Rasul Paulus bilang dibatalkan itu perkataan Yesus. Tidak berangkat dari perkataan Yesus. Itu dia berkata-kata dalam asumsi dan dalam dirinya. Rasul Paulus itu hidup di zaman Yesus bukan bang? Dia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Dia mengaku-ngaku berkata bertemu Yesus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Ya, sementara Yesus sebelum itu, dia ketika Yesus telah diangkat di langit, dia berpesan, jika ada orang mengatakan engkau bertemu aku sang Mesias di sini dan di sana, janganlah engkau percaya. Bagaimana kita bisa mengerti sementara Yesus telah menubuatkan kepada manusia kedatangannya itu akan diketahui seluruh oleh manusia, diketahui oleh manusia. Pada waktu ini di Matius 24, pada waktu itu akan tampak tanda-tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Segala manusia akan melihat Yesus itu ketika dia datang ke bumi. Maaf bang, saya potong. Ada datanya nggak bang? Saat Yesus bilang kalau hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan sampai kiamat. Gimana? Ada datanya nggak bang? Ada, saudaraku. Matius 5, 16, 7 sampai 19. Itu. Saya keluar dulu. Tadi Matius berapa? Halo? Iya, Matius 5, 17 baca, seterusnya 5:17. sampai 18 ya. Oh, dia tidak ada kitab Bible fisik ya? Coba buka ini, aku nggak bisa buka data, belum bisa buka data nih. Oh iya itu bang. Iya kan? Itu perkataan siapa? Yesus. Nah, apa katanya? Ini karena saya bacanya pakai Google ini pakai satu HP jadi nggak kedengeran ya. Oke, biar saya baca saudara. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau terkecil atau satu titik pun tidak bisa ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semua terjadi. Terjadi dulu langit dan bumi ini hancur, baru bisa kau tiadakan, baru bisa kau batalkan. Enggak, kalau di sini beda. Di sini Apanya yang beda? Itu Matius 5 ayat 18. iya, sama intinya, cuma intinya sebab aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu. Iya, betul. Kan versi-versinya beda saudaraku. Kan Bible kalian itu banyak kali versi. Bayangkan coba. Kitab suci itu banyak versi. Yang buat versi pula manusia pula itu. Gila nggak itu? Itu buku erek-erek atau apa itu? Kalau buku erek-erek banyak kali oleh versinya. Tafsir mimpi lah. Ya,
Ya, Yesus. Tapi Paulus itu nggak hidup di zaman Yesus ya? Hidup di zaman Yesus, tidak hidup di zaman Yesus. Bible tidak menerangkan mereka pernah bertemu. Bahkan dia itu ada penganiaya, pengikut Kristus, pengikut Yesus, pembunuh. Ya, di Galatia 1 saudaraku, Paulus berkata seperti ini. Galatia 1 ayat 15. Dia berkata seperti ini, kepada yang mentuhankan Yesus. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia telah dipilih katanya sejak dalam kandungan menjadi rasul. Ketika dia besar, dia pembunuh pengikut Yesus. Dari mana rasul menjadi seorang pembunuh? Sementara Bapa mengatakan, rasulku penyampai pesanku akan memberikan sikap yang baik-baik, melakukan segala pekerjaan baik. Membunuh pekerjaan baik atau tidak? Dia seorang pembunuh. Saudaraku, kata Yesus, saya ketika dia telah naik ke atas langit, perkataannya, pesannya kepada murid-muridnya dan pengikutnya, jika ada yang berkata, aku bertemu Mesias di sini dan di situ, bertemu saya di sana dan di situ, janganlah engkau percaya. Tiba-tiba ketika Yesus naik di atas langit, Paulus berkata, aku bertemu Yesus, tetapi dua orang yang bersama dia saja pun tidak mengetahui itu benar atau tidak. Yang mereka ketahui, Paulus tersungkur-sungkur. Tidak ada mereka melihat Yesus. Sementara di Yohanes, Yesus berkata seperti ini, kedatangan anak manusia akan disaksikan seluruh umat manusia. Langit akan mendung. Membuktikan bahwa perkataan Paulus tidak sinkron dari pesan Yesus. Begitu dia. Apalagi saudaraku, kalau Anda mengkhawatirkan, di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, lihat perkataan Paulus, surat Paulus. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ingat ya, melihat cahaya di Kisah Para Rasul 22 dan tidak mendengar. Ketika kita membaca surat Paulus yang lain, di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mereka, karena mereka memang mendengar suara itu, pada tadi tidak mendengar, sekarang tiba-tiba mendengar. Dan tidak melihat seorang juga pun, malah sebaliknya. Itu tidak sinkron. Coba Bang, ya. Coba jelaskan tentang Roma 10:9. Berapa saudaraku Roma? 10:9. Nah, coba kau baca. Coba kau baca. Kalau jika ini, kalau saya lari buat ke Google, nyari baca di Google, Ya udah, ngapain kau bawa itu? Itu membuktikan dia itu beda sama Tuhan ya, makanya mencet keren itu. Ya, ini yang berkata-kata ini Roma ya, di mana diberikan kuasa kepada Roma untuk memberitakan Injil. Ya, biar saya sampaikan kepada Anda saudaraku ya. Ya, di Matius 10 yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil itu, inilah nama-namanya: Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ketika Roma itu di ayat tersebut bukan perkataan Yesus. Apakah tulisan merah? Tidak. Ini masih surat Paulus, Roma. Paulus yang mentuhankan dia.
Sejak kapan Yesus memilih Paulus? Paling tidak ada kesaksian Yohanes. Justru di Kisah Para Rasul, di tulisan dia sendiri, di tulisan Paulus sendiri. Enggak, ayat itu pun juga jelas membuktikan dua sosok itu. Ya ada Allah, ada Yesus. Kalau Itu begitu kata-kata- saudaraku, kalau kau mengimankan Paulus karena kesaksiannya datang dari dirinya, dari surat-suratnya, tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada nubuat dari Yesus sebelumnya ketika dia masih hidup, maka kau wajib juga mengimani Lukas sebagai nabi. Karena Lukas juga sama ceritanya dengan Paulus, hanya dia yang bersaksi. Begitu dia saudaraku. Jadi gini ya, di Roma 10:9 itu yang kamu bawakan itu kata Tuhan itu Tuhan. Karena kalau kau bilang Tuhan pencipta, itu ada dua nama itu, ada Tuhan, ada Allah. Situ dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus. Jadi Allah itu sebagai apa? Itu Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu Allah yang membangkitkan Yesus. Kok Tuhan dibangkitkan Tuhan? Gitu, Yudas. Itu kata, jangan gunakan kata Tuhan lagi. Tadi Tuhan. saya nemu poinnya, Bang. Jadi tadi kan Yesus bilang kalau hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan, dan Rasul Paulus bilang hukum Taurat dibatalkan, dan datanya itu nggak ada, Bang. Rasul Paulus hidup di Efesus zaman 2 nomor 5, nomor 15, baca. enggak, maksudnya Rasul Paulus hidup di zaman Yesus, Dia tidak pernah ketemu Yesus, tadi kan udah dijelaskan. tapi nggak ada data kalau dia hidup di zamannya atau enggak gitu. Yesus gak kenal dia, nggak pernah ketemu. Masalah nggak sejaman itu kita nggak tahu itu. Jelas Yesus tidak pernah ketemu dia, nggak kenal dia. Iya, maaf, Bang. Paulus ini mantan pasukan Romawi yang membantai, membunuh pengikut Yesus. Tiba-tiba dia ngaku bertobat. Yakinkah kita dia bertobat? Tidak. Yudas, izin otak waras. Izin, saya mau membuktikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Otak Waras itu adalah itu kata Tuhan, itu benar. Kami bukan hanya berkata-kata dalam asumsi, tidak. Kami pakai data di dalam Bible. Bisa saya tunjukkan? Tolong dibesarkan saya, izin sebentar aja. Tolong. Izin, tolong dibesarin. Terima kasih, akhi. Ini. Ya. Ini Roma. TB tahun berapa? 1974. Kita lihat versi kunonya. Versi sebelum dikeluarkan terjemahan ini. Apakah itu adalah Tuhan? Tahun 1668. Berarti ini jauh sekali. Apa di situ disebutkan? Kau mencari dengan mulutmu adalah mengacu Tuhan, bukan Tuhan. Tuh. Tuhan. LAI merubahnya menjadi Tuhan. Nih naskahnya. Tahun berapa? 68. 16. Ya, kami tidak berbohong. Perkataan Pak Otawaris itu benar. Karena ini mereka merubahnya. Harusnya mereka berpatokan yang lebih tua. Ke naskah asli, salinan asli. Jadi kalau kau pergi ke room-room yang lain, room-room seakidah dengan kau, mereka akan mengatakan, ya kita tetap pakai TB. Dipakai TB tetapi tidak original. Tidak original dari apa tulisan salinan sebelumnya. Ini tahun 1668. Kurasa Anda belum hidup, saya belum hidup, kita belum merdeka.
Itu Tuhan katanya. Naskah tertuanya Tuhan, bukan Tuhan. Lagi pula kalau mereka paksakan itu Tuhan pencipta, itu ada dua sosok tuh, ada Tuhan, ada Allah. Masa Tuhan dibangkitkan Allah? Ada berapa Tuhan tuh? Tetap nggak bisa. Pusing saya bang. Kenapa kamu pusing? Yudas, izin Pak Yudas, saya mau tanya, jawab jujur ya. Apakah firman Tuhan itu bisa dirubah-rubah? Firman Tuhan, firman. Tapi kan Iya. ada di versi Kristen itu kan firman yang menjelma. Enggak, maksudnya perkataan yang ada di dalam kitab suci bisa dirubah? Nggak bisa lah. Nah, ini fakta tadi berubah. Faktanya berubah kan? Jauh loh. Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu hanya bisa disandingkan kepada manusia, tidak boleh kepada Sang Pencipta. Ya. Lalu dituhankan, jauh kali maknanya. Kalau orang bilang itu eki, pembohong ki, penipu itu. Coba bandingkan kepada kitab suci Al-Quran. Dari zaman turunnya sampai sekarang, titik komanya, letak tulisannya masih sama. Pertanyaannya sama Anda, jika memang benar-benar ini saudaraku, pakailah pikiranmu. Benar-benar ini adalah kitab suci yang benar-benar diwahyukan oleh Sang Pencipta. Paling tidak ada satu manusia dari di pihak bumi ini yang bisa menghafal paling tidak perjanjian baru. Ada enggak? Pastor Paulus saja tidak menghafal, hanya untuk perjanjian baru aja tidak dia bisa hafal. Membuktikan ada kecatatan, ada cacat di dalamnya. Coba bandingkan, ada hafiz Quran, anak yang dalam keadaan buta, yang tidak bisa melihat tulisan tetapi menghafal satu Al-Quran. Bayangkan kekuatan apa yang bisa seperti itu, karena dia terjaga, dijaganya wahyu, firman, ayat-ayat pencipta itu dijaga. Dijaga siapa? Oleh si Sang Pencipta tadi. Dengan cara apa? Diberikannya kekuatan kepada manusia agar mereka bisa menghafal walaupun dalam penuh dengan kekurangan. Begitu dia saudaraku. Sehingga arti makna tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Begitu dia. Coba kau tanya dulu, kau tanya Google. Janganlah Google dulu, tanya sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta hafal perjanjian baru aja. Kalau enggak dibilangnya, kenapa kau tanya itu? Ada orang cacat buka YouTube. Begitu banyak orang cacat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tetapi menghafal kitab suci. Semuanya, seluruhnya, titik koma panjang pendeknya, bahkan artinya dia mengetahuinya. Ketika dia melantungkan, membacanya, bahkan air matanya menetes karena dia mengerti artinya di dalamnya. Begitu cara Tuhan memelihara perkataannya hingga sampai bumi ini hancur nanti kelak. Tidak mungkin itu kekuatan setan. Justru kekuatan setan akan menghancurkan perkataan Sang Pencipta. Dia akan merubah-rubahnya. Sekarang saya tanya, kitab suci mana yang dirubah-rubah? Bukankah itu adalah perbuatan setan? Begitu dia saudaraku. Iya. Enggak ada yang mau naik Kristen. Nggak ada yang berani. Yang tadi itu botol. Tadi udah macet ya kan? Ya, Dibilangnya Bapak sama Yesus satu hakikat. Udah mencret dia. nggak ada yang Biar kamu tahu. bela ini. Banyak auto di bawah nih.
Gak boleh naik mereka. Biar naik mereka, biar naik. Saya tadi Silakan. barusan Yudas, saya baru diskusi sama pendeta. Dia pendeta Tritunggal juga, ya, di Rumpak Dalbo, ya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya, selalu asumsi. Dia tidak bisa menunjukkan data. Jauh sebelum Bapak Pendeta itu, saya berdiskusi dengan pendeta saya. Udah 4 pendeta diskusi offline. Apa katanya? Pegang pundak lalu berkata, imani saja saudaraku, ya. Kita hidup di bawah naungan Yesus. Masa sesuatu hal dituliskan di dalam Bible tidak seperti itu lalu saya imani aja? Saya sudah tahu jelas itu adalah jurang depan saya. Lalu ada orang, tidak apa-apa lompat kau, tidak apa-apa lompat. Mati nanti tidak masalah. Aman itu, selamat ya kau. Manusia bodoh seperti itu. Ya, saya ini orangnya lebih ke apa gitu ya bang. Aduh sebutannya lupa saya. Apa yang saya lihat tuh yang saya percaya gitu. Kalau saya Ya, tadi sudah mencet ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik lagi silakan ya. Coba. Kamu buktikan.